Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Lesnawati dengan nomor PNPM 2511010321. Saya dari kelas M, Prodi Pendidikan Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nina Ayu Puspita Sari, MPD. Hello everyone, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam menurut para ahli, dan proses pembentukan karakter pendidikan Islam dengan mengangkat tema implementasi tarbiyah, taklim, dan ta'bid. Simak selengkapnya. Dalam Islam, kata pendidikan dapat bermakna tarbiyah, yang berasal dari kata roba, dan di samping itu ada ta'bid yang berasal dari kata adaba, dan yang terakhir ada taklim yang berasal dari kata alama. Yang pertama ada tarbiyah. Tarbiyah adalah bimbingan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperbaiki seorang yang dididik, yang berfokus kepada aspek spiritual, moral, dan mental. Contoh penerapannya seperti membiasakan anak-anak untuk segera sholat ketika sudah berkumandangnya azan, agar seorang anak memiliki sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu ta'bid. Ta'bid berasal dari kata adaba yang berarti melatih, yang berfokus kepada pembentukan adab, etika, dan akhlakul karimah. Contoh penerapannya seperti ketika bertemu dengan guru, maka kita akan menyaliminya. Terakhir adalah taklim. Taklim adalah proses transfer ilmu antara guru dengan murid, yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan ilmu keterampilan. Contoh penerapannya seperti guru mengajarkan pembelajaran tajwid supaya murid-muridnya lancar membaca Al-Quran. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian pendidikan Islam, maka sekarang kita akan membahas tujuan pendidikan Islam menurut para ahli. Pada kali ini, kita akan membahas 4 ahli saja. Yang pertama, menurut Naqib Al-Atas, beliau mengatakan pendidikan Islam bertujuan untuk menjadikan insan kamil atau manusia sempurna. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan pendidikan Islam bertujuan untuk membina jiwa, akal, dan adab supaya melahirkan generasi yang berintegritas melalui pembelajaran. Dan yang ketiga, menurut Ahmad Abdul Ali, beliau mengatakan pendidikan Islam bertujuan melalui 5 aspek. Yang pertama, aspek keagamaan, kemasyarakatan, pengembangan akal, dan yang ketiga, yang keempat, ekonomi, dan yang terakhir, politik. Yang terakhir, menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan pendidikan Islam bertujuan untuk menjadikan peserta didik mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan fokus kepada tauhid dan karakter moral. Nah, kali ini kita akan masuk pada pembahasan proses pembentukan karakter pendidikan Islam. Apa sih pembentukan karakter pendidikan Islam? Pembentukan karakter pendidikan Islam adalah upaya untuk mencapai atau menanamkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam itu seperti tauhid, kejujuran, tanggung jawab, dan kesabaran. Untuk apa menanamkan nilai-nilai Islam? Untuk menjadikan manusia bermoral, beradab, berakhlak, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapannya bisa dengan cara kebiasaan, teladan, nasihat, dan pengajaran yang lain-lainnya. Sudah membahas proses, maka sekarang kita akan membahas tantangan pendidikan Islam di era modern dan solusi mengimplementasikannya. Karena setiap proses pasti ada tantangan dan setiap tantangan pasti ada solusi. Yang pertama, tantangan di era modern ini seperti kurangnya kualitas guru yang profesional. Dan yang kedua,
pengaruh teknologi digital. Dan yang ketiga, pengaruh globalisasi dan budaya. Solusinya seperti apa? Yang pertama, memadukan teknologi digital dengan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru, seperti dengan pelatihan dan pengembangan profesional. Yang ketiga, kerjasama dan kolaborasi antara pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan, keluarga, pemerintah, bahkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan dan mendorong pendidikan Islam. Dalam Islam, kata pendidikan dapat bermakna tarbiyah, ta'dib, dan taklim. Sedangkan pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponen atau aspeknya didasarkan oleh ajaran Islam. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Bila mana ada kesalahan sikap maupun tutur kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.